Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas AK22A akan mempresentasikan tentang mata kuliah teori akuntansi yang bermaterikan konsep laba. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada Anissa Rosdiani, yang kedua ada Batsheba R. Kaitana, yang ketiga ada Meltodius Aijunlianus Ola, yang keempat ada Nerina Lulusaniah, yang kelima ada Putri Aulia Maharani Muhammad, yang keenam ada Syairil Gibrani, dan yang terakhir adalah saya sendiri, Zahara Zakia Alfaras. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi. Yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri tentang definisi laba. Laba adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Laba merupakan tujuan utama bagi setiap perusahaan dalam menjalankan usahanya. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada komponen laba. Nah, di sini komponen laba itu ada 3. Yang pertama ada pendapatan, yang kedua ada biaya, yang ketiga ada laba bersih. Saya akan memaparkan sedikit penjelasan mengenai komponen-komponen tersebut. Yang pertama ada pendapatan, yaitu seluruh penerimaan perusahaan dari penjualan produk atau jasa yang dihasilkan. Yang kedua itu ada biaya, yang merupakan seluruh pengeluaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan pendapatan, seperti bahan baku, gaji, sewa, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu ada laba bersih, yang merupakan selisih antara pendapatan dan biaya yang menunjukkan keuntungan perusahaan dalam satu periode tertentu. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laba. Yang pertama itu ada pendapatan. Jadi, semakin tinggi pendapatan perusahaan, semakin besar pula potensi labanya. Faktor-faktor seperti volume penjualan, harga produk, dan bauran produk memainkan peran penting dalam menentukan tingkat pendapatan. Yang kedua, ada biaya. Biaya operasional tepatnya. Biaya-biaya seperti biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, biaya overhead, dan biaya distribusi dapat mempengaruhi besaran laba. Perusahaan harus sangat menjaga agar biaya-biaya ini tidak membengkak. Yang ketiga, ada efisiensi operasional. Proses produksi dan operasional yang efisien dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan laba, seperti inovasi, otomatisasi, dan penghematan biaya menjadi kunci dalam mencapai efisiensi operasional. Yang selanjutnya ada kondisi pasar. Faktor-faktor eksternal seperti tingkat persaingan, daya beli konsumen, dan tren industri dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba yang optimal. Oke, baik, yang berikut jenis-jenis laba. Yang pertama adalah laba kotor. Laba kotor merupakan selisih antara pendapatan dengan harga pokok penjualan. Laba kotor mencerminkan efisiensi, produksi, dan penetapan harga. Yang kedua adalah laba operasional. Laba operasional adalah laba yang diperoleh dari kegiatan utama perusahaan, seperti penjualan produk atau jasa, dikurangi biaya-biaya operasional. Yang ketiga adalah laba bersih. Laba bersih adalah laba setelah dikurangi seluruh biaya, termasuk pajak. Laba bersih mencerminkan profitabilitas dan kinerja keseluruhan perusahaan. Yang keempat adalah laba ditahan. Laba ditahan adalah laba bersih yang tidak dibagikan sebagai dividen, melainkan diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan untuk pertumbuhan dan ekspansi. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan laba. Ada 1 pendapatan, 2 biaya, 3 laba bersih. Perhitungan laba meliputi 3 komponen utama: pendapatan, biaya, dan laba bersih. Pendapatan adalah total kelanjutan produk atau jasa biaya. Adalah sebuah pengeluaran yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan seperti bahan baku, gaji sewa, dan lain-lain. Laba bersih adalah selisih antara pendapatan biaya yang menjadi indikator utama keberhasilan sebuah bisnis. Di sini juga ada peran laba dalam bisnis. Laba memiliki peran vital dalam berkelanjutan dan pertumbuhan sebuah bisnis. Laba dapat digunakan untuk
ada meningkat investasi dan ekspansi bisnis, ada juga mengembangkan produk dan layanan baru, ada juga memberi insentif dan motivasi karyawan. Di sini juga ada membayar pajak dan kewajiban lainnya. Di sini juga ada membagikan dividen kepada pemegang saham. Oke, baik, yang berikut saya akan menjelaskan strategi meningkatkan laba. Yang pertama, meningkatkan penjualan. Fokus untuk meningkatkan volume penjualan melalui strategi pemasaran yang efektif, seperti memperkenalkan produk baru, memperluas pangsa pasar, dan memberikan promosi menarik. Yang kedua, menekankan biaya. Mengoptimalkan efisiensi operasional dengan mengontrol biaya produksi, mengurangi pemborosan, dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, ada diversifikasi produk. Mengembangkan lini produk yang beragam untuk menjangkau lebih banyak segmen pelanggan dan mengurangi risiko ketergantungan pada suatu produk utama. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu analisis laba. Di sini kita akan melihat lebih detail tentang komponen-komponen laba yang ada di perusahaan. Yang pertama itu adalah laba kotor. Nah, laba kotor adalah selisih antara pendapatan dan harga pokok penjualan. Ini bisa dibilang adalah langkah pertama untuk tahu seberapa baik perusahaan mengelola biaya produksi. Misalnya, kalau biaya produksi bisa ditekan tanpa mengurangi kualitas produk, laba kotor pasti meningkat. Jadi, laba kotor ini memberi kita gambaran awal tentang efisiensi produk dan penetapan harga. Yang kedua ada laba operasional. Laba operasional adalah laba dari kegiatan utama perusahaan setelah dikurangi biaya operasional seperti gaji karyawan, biaya pemasaran, dan administrasi. Nah, kalau laba operasional naik, artinya perusahaan berhasil menjalankan operasinya dengan baik, mungkin dengan mengurangi pemborosan atau meningkatkan produktivitas. Nah, contoh sederhananya, kalau kita mulai menggunakan teknologi baru atau otomasi proses, biasanya biaya operasional bisa ditekan dan laba operasional bisa meningkat. Nah, kemudian yang ketiga ada laba bersih. Laba bersih ini adalah laba setelah semua biaya termasuk pajak dan bunga dikurangi. Ini adalah cerminan dari profitabilitas keseluruhan perusahaan. Jadi, laba bersih ini menunjukkan seberapa baik perusahaan mengelola semua aspek keuangan dari mulai produksi sampai operasional dan pembiayaan. Nah, misalnya kalau beban bunga tinggi karena utang besar, laba bersih bisa berkurang. Makanya penting untuk mengelola struktur modal dengan baik. Kemudian dengan menganalisis perubahan dalam komponen-komponen ini, kita bisa tahu area mana saja yang perlu diperbaiki dalam komponen laba bersih ini, dalam komponen laba ini. Nah, misalnya kalau laba kotor naik tapi laba operasional stagnan, mungkin ada masalah di biaya operasional yang perlu diperhatikan. Analisis ini juga membantu kita untuk membuat keputusan strategis yang tepat bagi perusahaan. Misalnya menambah investasi di lini produk tertentu atau mencari pasar baru. Jadi analisis laba ini tidak hanya membantu dalam penilaian kinerja untuk saat ini, tapi juga dalam perencanaan masa depan dan mengevaluasi kinerja di masa lalu supaya di masa mendatang kinerja perusahaan dan laba yang dihasilkan itu dapat lebih baik ke depannya. Nah, kemudian di sini ada implikasi laba terhadap keputusan bisnis. Nah, laba yang diperoleh perusahaan punya pengaruh besar terhadap berbagai keputusan bisnis. Jadi mari kita lihat lebih detail bagaimana laba mempengaruhi beberapa area penting dalam perusahaan. Yang pertama ada alokasi sumber daya. Nah, laba yang bagus memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya untuk investasi, ekspansi, atau pengembangan produk. Misalnya, kita bisa buka cabang baru, meningkatkan kapasitas produksi, atau mengembangkan produk baru yang memenuhi kebutuhan pasar. Nah, misalnya kalau labanya tinggi, perusahaan bisa berinvestasi untuk menciptakan produk-produk yang lebih inovatif yang bisa memperkuat posisi pasar kita di masa depan. Nah, yang kedua ada penetapan harga. Jadi, besarnya laba bisa jadi bahan pertimbangan dalam menetapkan harga produk atau jasa. Nah, untuk menjaga profitabilitas dan daya saing, perusahaan perlu menyesuaikan harga sesuai dengan biaya produksi dan nilai yang dirasakan oleh konsumen. Contohnya, kalau biaya bahan baku naik, kita mungkin perlu menaikkan harga jual untuk mempertahankan margin laba. Tapi penetapan harga juga harus hati-hati biar tetap kompetitif. Nah, analisis elastisitas harga juga penting di sini. Kita perlu tahu seberapa sensitif konsumen terhadap perubahan harga. Jadi itu juga perlu jadi pertimbangan. Yang ketiga, pembagian dividen. Laba juga digunakan untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham sebagai timbal balik atau imbal hasil atas investasi mereka kepada perusahaan kita. Nah, keputusan untuk membagikan dividen atau menahan laba untuk reinvestasi harus mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang dan strategi pertumbuhan perusahaan. Nah, pembagian dividen yang konsisten bisa meningkatkan kepercayaan para investor dan memperkuat nilai saham perusahaan di pasar. Tapi, reinvestasi laba juga penting untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan. Nah, yang keempat, ada pengambilan keputusan strategis. Tren laba perusahaan bisa jadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan strategis secara akuisisi, diversifikasi, atau bahkan penutupan lini bisnis yang kurang menguntungkan. Misalnya, kalau laba dari suatu produk terus menurun, mungkin kita perlu evaluasi apakah produk tersebut sebaiknya dihentikan atau dikembangkan ulang. Selain itu, perusahaan dengan laba tinggi mungkin melihat
peluang untuk mengakuisisi bisnis lain yang bisa menambah nilai atau masukkan ke pasar baru. Nah, keputusan ini harus didasarkan pada analisis mendalam tentang bagaimana akuisisi atau diversifikasi akan mengubah laba di masa depan. Dan dengan memahami implikasi laba ini, pihak manajemen perusahaan bisa membuat keputusan yang lebih baik untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis. Analisis yang tepat akan membantu perusahaan tetap kompetitif dan terus berkembang di pasar yang dinamis. Ini juga memberi kita panduan yang jelas tentang area mana saja yang harus difokuskan untuk perbaikan dan inovasi. Baiklah, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dari penjelasan yang telah teman-teman saya paparkan tadi. Kita telah membahas konsep laba secara komprehensif. Laba merupakan elemen fundamental dalam akuntansi dan keuangan yang mencerminkan kesehatan dan keberhasilan suatu perusahaan. Laba dihitung dengan mengurangkan total biaya dari pendapatan. Dengan mendefinisikan laba, menjelaskan komponennya dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, kemudian kita mengeksplorasi bagaimana jenis laba dan cara menghitungnya. Akhirnya kita membahas peran laba dalam bisnis, strategi untuk meningkatkannya, serta implikasinya terhadap pengambilan keputusan. Pemahaman yang mendalam tentang konsep laba ini akan membantu membuat keputusan bisnis yang lebih baik dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Mungkin hanya itu materi yang dapat dipaparkan oleh kelompok 3 dari kelas AK22A. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.